Mohon izin saya share screen. Ya mungkin panitia atau Pak Tontowi, mohon maaf apakah sudah terlihat ya tampilan presentasi Sudah, saya? Mas. Siap. Oke, kalau gitu terima kasih, langsung aja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Bagus Kusuma Wardana. Saya dari SME Development PT Shopee International Indonesia. Kebetulan saya juga alumni UNER, tepatnya saya dari jurusan D3 Manajemen Pemasaran, yang dulu masih ikut Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kalau sekarang mungkin sudah vokasi. Dan juga sebelum saya mulai, saya mau terima kasih dulu kepada Airlangga Business Community yang sudah berkenan mengundang Shopee untuk memberikan materi pada pagi semua. Oke, sebelum saya mau mulai, saya ingin tahu nih semangatnya dari Bapak Ibu peserta. Boleh ketik di kolom chat, semangat, 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 semangat. Nah, saya ingin tahu nih, ini di hari Sabtu pagi, saya ingin tahu apakah masih menyimak atau masih, mohon maaf, agak ngantuk-ngantuk. Kita klik di kolom chat, ketik di kolom chat, semangat, semangat, semangat. Saya ingin tahu responnya untuk dari para peserta. Oke. Terima kasih Mas. Tahu juga nih, apakah di sini sudah punya akun Shopee semua? Karena nanti saya akan menjelaskan secara praktek cara buka toko di Shopee. Sudah punya akun semuakah di sini? Yuk, 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 ketik di kolom chat. Di istri, Mas. Apakah sudah punya akun Shopee semua? Jadi mungkin ya semuanya rata-rata memang punya akun Shopee sebagai buyer. Jadi saya di sini memberikan pelatihan terutama nggak hanya ke para UMKM, bahkan ke mahasiswa, ke new orang yang baru mau berjualan. Nah, itu supaya nggak hanya belanja aja di Shopee, tetapi juga berjualan. Nah, nanti akan saya jelaskan di PowerPoint ini alasannya kenapa sih harus berjualan online dan juga kenapa harus berjualan di Shopee. Oke, langsung saya jelaskan. Update terkini terkait dengan bisnis online, kenapa kita semua harus mulai sekarang mencoba mulai berjualan online, karena salah satunya adalah dari segi transaksi aja, kita lihat populasi penduduk Indonesia ini banyak, 270 juta jiwa, di mana 73,7% dari data tersebut itu semuanya merupakan pengguna internet dan menggunakan handphone atau smartphone. Dan di era sekarang ini terjadi pergeseran transformasi cara berkomunikasi ya. Kalau di zaman saya dulu kuliah itu masih zamannya SMS, SMA saya masih SMS, belum media sosial waktu itu masih ada Friendster, belum kayak sekarang, belum ada WhatsApp dan lain sebagainya. Dan itu dari mulai cara berkomunikasi, cara kita berinteraksi mengalami pergeseran atau transformasi. Disinilah mulai ada peluang yang namanya berjualan online, di mana dulu awalnya berjualan online itu biasanya dari media sosial atau dulu by BBM ya, lewat BBM itu juga pertama kali bertransaksi online, mempromosikan produknya secara online, karena ini tadi kita masuk ke era revolusi industri 4.0. Walaupun sebelum pandemi kemarin kita sebenarnya sudah transaksi online itu sebenarnya sudah mengalami peningkatan. Ketika datang pandemi atau era new normal ini, malah lebih-lebih meningkat, bisa sampai bisa dilihat di data tersebut ya, ada sekitar 400% kenaikan traffic pengunjung di semua e-commerce. Ya, jadi ya, Bapak Ibu semua, mungkin yang dulunya hanya berjualan offline, yuk sekarang kita mencoba untuk berjualan secara online. Nah, di sini bisa kita lihat ya, dulu sebelum new normal sebenarnya antara offline dan online ini cukup berimbang, tapi kecenderungannya seperti ini, orang belanja online ketika apa yang dicari di offline itu tidak ada, biasanya baru dicari di online, karena di online itu variasi produknya banyak, bermacam-macam, dan juga dari berbagai macam wilayah yang berbeda, jadi ada wilayah Sumatera, Jawa, Bali. Nah, tapi ketika era pandemi datang dan kita semuanya kecenderungannya di rumah saja,
Nah, hampir transaksi itu lebih besarnya sekarang di online atau digital, entah itu di e-commerce maupun lewat aplikasi-aplikasi food dari aplikasi sebelah. Nah, di sini adalah suatu momen yang Bapak Ibu semua harus segera memulai. Karena momen ya, ini kita bicara momen. Kalau terlewatkan, nanti Bapak Ibu semua sudah ketinggalan. Kuenya sudah banyak yang makan ya. Jadi di sini adalah sebuah momen 2020, 2021. Kenapa ini sebuah momen? Karena juga traffic pengunjungnya sekarang juga sedang meningkat. Dan juga produk-produk yang dicari di online itu sekarang itu variatif. Jadi nggak hanya produk-produk apa ya, bahkan sembako aja bahan pokok itu sekarang sudah bisa dicari melalui Shopee. Karena kemarin ada yang juga yang jualan sayur ya di aplikasi Shopee. Yang sebelumnya nggak kita bayangkan jual sayur secara digital, sekarang bisa berjualan sayur. Apalagi produk-produk fashion atau kecantikan, produk-produk hobi, nah itu mengalami tren kenaikan. Lalu juga di sini kami memiliki data ada 56% pengguna baru produk digital saat pandemi itu berasal dari area bukan metropolitan atau kota-kota besar. Jadi mohon maaf mungkin di wilayah Indonesia Timur atau kabupaten-kabupaten Tier 2 itu mengalami peningkatan jumlah traffic atau yang mengakses pengguna baru. Jadi sekarang mulai merata pengguna pengunjung e-commerce atau pengguna produk-produk digital itu merata, nggak hanya di kota besar tapi di kabupaten dan juga Indonesia Timur mulai ada peningkatan. Nah, di sini untuk Shopee sendiri ya, Shopee kemarin terutama di 12 birthday sale, pencapaian kami jelas penjualan tertinggi di sini bisa dilihat di Jawa Barat, produk terjual dalam 1 jam, lalu ada 1,3 juta produk ya dalam 1 jam. Lalu kemarin ada produk perawatan wajah yang terjual tiap menitnya itu 4.000 produk. Jadi sekarang itu cantik adalah sebuah perawatan wajah itu gak hanya wanita bahkan sekarang, tapi pria juga beli produk-produk perawatan wajah. Nah ini juga salah satu mungkin Bapak Ibu semua kalau mungkin sebagai inspirasi mau jualan apa mungkin yang belum berjualan. Lalu ada juga aksesoris smartphone ya jelas karena kebanyakan sekarang semua pengguna handphone pasti biasanya case-nya, soft case-nya, hard case-nya suka ganti-ganti. Lalu ada juga produk tempat penyimpanan. Lalu yang jelas yang sekarang memang yang terkenal di Shopee adalah lagi musim main games di Shopee, terutama untuk yang suka mencari koin. Nah ini biasanya mohon maaf ya biasanya ibu-ibu rumah tangga nih suka main games di Shopee supaya dapat koin. Nanti koinnya digunakan sebagai potongan untuk belanja. Dan ini bisa dilihat ya, ada banyak sekali dimainkannya 2,7 M kali Shopee Games dimainkan dan juga sekarang Shopee juga ada yang namanya Shopee Live di mana bisa berjualannya itu secara live itu sudah ditonton diakses 450 juta kali tonton oleh pengunjung yang ada di aplikasi Shopee. Nah, kenapa Bapak Ibu keuntungan berjualan di saat era new normal ini? Yang pertama menjangkau pembeli baru. Jadi sudah sering saya sampaikan bahwa kalau kita berjualan di Shopee yang lihat itu nggak hanya area sekitar, tapi semua dari Sabang sampai Merauke yang punya aplikasi Shopee dan menggunakan aplikasi Shopee untuk belanja. Jadi jelas menjangkau pembeli baru atau meningkatkan market lebih luas lagi jangkauannya. Lalu bisa untuk menambah pendapatan baru. Jadi mungkin kemarin ada beberapa pekerjaan yang terdampak oleh pandemi atau mungkin mohon maaf ibu-ibu rumah tangga yang ingin mempunyai pendapatan. Nah, itu gampang sekali karena di Shopee itu semuanya sistemnya sudah terintegrasi. Fleksibel bisa dilihat di situ ya, fleksibel dalam penggunaannya. Toko bisa buka 7 hari dalam 24 jam ya, buka terus, nggak perlu libur. Malam pun orang bisa transaksi, bisa belanja. Lalu juga di aplikasi Shopee sudah didukung oleh berbagai macam logistik, yang yaitu logistik tersebut distribusinya luas, jangkauannya itu dari Sabang sampai Merauke, bahkan wilayah-wilayah yang bisa dibilang agak terpencil ya, itu
sudah terjangkau dan sistem tersebut, sistem logistik terintegrasi dengan sistem Shopee, ngeceknya gampang. Berikutnya di sini adalah produk yang mengalami peningkatan saat era new normal. Yang pertama adalah new normal kit, yaitu bisa dilihat di situ ada masker. Masker ini sekarang nggak hanya sebagai alat pelindung karena kita gunakan setiap hari. Jadi sekarang itu masker bagian dari fashion yang bisa dikolaborasikan dengan outfit kita, bagian kita. Makanya sekarang masker itu ada bermacam-macam, ada masker motif tie-dye, masker motif batik, atau masker motif-motif lainnya, atau masker yang lucu-lucu. Nah, ini mengalami peningkatan saat era new normal ini. Lalu ada peralatan makan pribadi. Jadi peralatan misalkan ada bawa sendok sendiri, itu beberapa orang saya lihat sekarang membawa sendok sendiri, atau mohon maaf sedotan sendiri ya, sedotan dari bambu atau aluminium. Nah, itu trennya mengalami peningkatan. Lalu ada peralatan ibadah portable. Jadi kalau dulu mungkin hanya punyanya wanita ya, mungkin yang ada tasnya, tapi sekarang juga ada sarung sajadah untuk pria itu portable yang bisa dibawa kemana-mana. Lalu produk-produk kesehatan, produk-produk herbal. Untuk makanan sendiri adalah frozen food itu mengalami peningkatan yang cukup drastis ya, terutama saat WFH kemarin. Karena bisa kita ketahui kecenderungan dari kota-kota besar untuk karyawan itu biasanya kota-kota besar kan didominasi oleh pekerja ya atau karyawan. Itu males memasak sendiri. Maksudnya mengolah sendiri, intinya gampang lah pengolahannya. Itu biasanya mesen frozen food yang itu gampang tinggal digoreng aja. Atau misalkan sayur-sayuran atau sop tapi di situ sudah ada bumbunya, sudah ada bahan-bahannya, sudah ada wortel, ada di situ ada kacang panjangnya, jadi satu sama bumbunya tinggal cemplung-cemplungin aja. Nah, itu mengalami peningkatan saat new normal. Lalu produk-produk hobi. Jadi era WFH kemarin produk-produk hobi seperti dumbbell untuk olahraga, barbel ya, atau matras untuk yoga, untuk sit up push up. Nah, itu juga mengalami peningkatan saat era new normal di tahun 2020 dan di tahun ini juga. Kenapa Bapak Ibu semua harus berjualan online? Nah, di sini saya ada toko offline dan toko online. Saya mau tanya nih ke Bapak Ibu semua sebelum saya menjelaskan. Apakah toko offline ini akan mati dengan adanya toko online atau bisa berjalan berdampingan? Yuk silakan ketik di kolom chat toko offline dengan toko online. Kolom chat. Karena saya masih sering nih melihat ada yang bilang offline ini akan mati karena di toko online itu harganya murah-murah. Jadi offline-nya nggak laku. Nah, gimana nih menurut Bapak Ibu semua? Oke, mungkin yang punya toko offline juga. Jadi terima kasih nih jawabannya untuk kalau offline itu kan menjangkau market itu hanya sekitar. Kalau online itu marketnya bisa lebih luas lagi. Lalu untuk terkait harga yang dibilang harga toko online itu lebih murah, itu enggak juga karena orang belanja harganya lebih murah itu enggak juga. Terkadang masih ada orang yang kepingin belanja itu melihat produknya secara langsung untuk produk-produk tertentu. Dan juga terkadang adanya di deskripsi tokonya ada foto toko offline-nya enggak. Nah, biasanya ada yang masih seperti itu. Dan juga Bapak Ibu semua, kalau buka toko online itu sama dengan Bapak Ibu membuka cabang. Ya, membuka cabang baru tapi di platform digital di Shopee. Jadi Shopee itu sebenarnya sebuah mall ya, pasar lah ya. Jadi di sini tidak ada ya bahwa akan membunuh toko offline. Kalau ada anggapan seperti itu ya mungkin bisa dibilang gagal paham mungkin ya. Untuk fitur-fiturnya sendiri yang dicoba untuk Shopee memberikan supaya pengalaman belanja di toko online itu sama dengan toko offline, itu Shopee di sini bisa dilihat ya. Untuk berinteraksi, Shopee itu mempunyai fitur chat
Jadi nggak perlu khawatir. Kalau Bapak Ibu semua, gimana Mas, kita kan nggak ketemu langsung, tenang aja. Di situ ada fitur chat, di mana bisa saling tawar-menawar dan juga tanya dulu. Karena juga kecenderungan orang Indonesia ya, walaupun Bapak Ibu semua sudah menulis ready stock, pasti tetap akan chat buat tanya. Dan stoknya ada enggak ya. Jadi tenang aja, Shopee menyediakan fitur chat. Lalu untuk produknya sendiri, kalau offline kan gimana Mas? Jadi kami nanti akan menjelaskan supaya pembeli itu percaya, Bapak Ibu semua, yang pertama jelas upload gambar, lalu menuliskan judul, lalu yang ketiga nanti menuliskan deskripsi produknya seperti apa. Lalu untuk pengkategorian, kalau di toko offline itu ada rak, kalau di Shopee itu nanti bisa dikategorikan produknya apa aja. Jadi sebenarnya kami membebaskan Bapak Ibu semua mau berjualan dalam satu toko berbagai macam kategori produk itu enggak masalah. Nanti juga bisa dikategorikan. Oke, saya masuk ke bagian 7 tahap psikologi pembeli. Ini sebagai persiapan Bapak Ibu semua mau berjualan online atau ketika saat berjualan online. Yang pertama, exposure. Gunakan semua media, terutama media sosial, untuk mempromosikan produk Bapak Ibu semua. Kalau memasarkan jelas, di e-commerce bisa, di media sosial bisa. Tapi dalam mempromosikan, nah ini saya sukanya tanya-tanya lagi nih ke Bapak Ibu semua. Misalkan saya berjualan mainan anak-anak, nah, saya ini cocoknya promosinya di menggunakan media sosial apa nih? Ada Google, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Nah, kalau berjualan mainan anak-anak atau kategori produk untuk anak-anak, cocoknya menggunakan media sosial apa? Yuk ketik di kolom chat. Saya ingin tahu nih dari Bapak Ibu semua. Ini harus tahu nih, ini kelihatannya sepele karena mohon maaf ya, sekarang sudah nggak zamannya sebar brosur atau flyering ya. Kita harusnya sebar umpannya di media sosial. Yuk, silakan ketik di kolom chat. Kalau saya jualan mainan anak-anak atau kategori produk anak-anak, itu memasarkannya menggunakan media sosial apa? Mempromosikannya. Google kah, Facebook, atau Instagram, atau YouTube, atau TikTok. Nah, yuk ketik di kolom chat. Saya pengen tahu nih, Bapak Ibu semua nih. Oke. Wah, ya jawabannya variatif ya. TikTok. Nah, ini saya mau tanya ke Pak Gatut ini. Ya, Pak Gatut boleh open mic nih ya. Gatut Kerudung Gebi. Nah, silakan Pak Gatut open mic. Kenapa jawabannya itu kok YouTube? Nah, silakan Pak Gatut. Boleh nih open mic dulu. Kenapa kok pilih YouTube? Iya, karena kebetulan waktu saya buka YouTube itu sering lihat itu apa kayak mainan terus kayak buku untuk anak-anak gitu. Oke, jadi ketika dibuka itu munculnya, mohon maaf, punya anak kecil nggak ini Pak Gatut? Punya cucu malah. Oh cucu, oh sudah bercucu, ya mohon maaf. Jadi Oh kalau cucu ya? bukain apa YouTube untuk cucu itu biasanya apa yang Cocomelon atau apa itu biasanya sering muncul ada. Langsung otomatis ya muncul Ya, ya produk anak-anak. Oke, itu namanya analytics. Jadi terima kasih jawabannya Pak Gatut. Jadi sama. Bapak Ibu semua, untuk kita harus tahu kita jualannya apa, lalu mempromosikannya di mana. Nah, ini kenapa untuk produk anak-anak itu harus YouTube dan juga sekarang ada TikTok. Karena gini, ini mohon maaf ya, saya sebagai orang tua millennials, kalau anak saya rewel, itu saya kasih handphone. Nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu rewel itu digendong, dinyanyiin. Enggak, kalau zaman sekarang anak rewel, anak kecil rewel dikasih handphone. Nah, di saat memegang handphone tersebut, anak-anak yang pertama kalau nggak buka games, itu pasti buka YouTube. Atau kalau sekarang ada TikTok. Nggak mungkin anak kecil itu buka Facebook atau Instagram. Ya, di sini kita harus paham. Makanya kita mempromosikannya menggunakan YouTube atau TikTok. Ada yang berargumen seperti ini, Mas, itu Mas, apa namanya, kan biasanya di Instagram, Mas, kan mama-mama muda sukanya mengakses Instagram. Nah, dalam memberikan keputusan, anak itu sukanya mainan apa, itu pasti dari diri anak sendiri. Anak itu melihat tontonan di YouTube, di TikTok, makanya baru minta ke orang tuanya, "Pa, Ma, ini ada produk ini lucu, beliin dong." Nah, seperti itu.
Jadi makanya juga ini sedikit saya sisipin ya, mungkin hati-hati YouTube dan TikTok-nya harus difilter ya, karena itu cepat banget mempengaruhi anak ya. Anak itu akan langsung cenderung minta ini, karena terjadi sendiri ke anak saya ya. Lalu jadi di sini saya ingin menekankan Bapak Ibu semua harus tahu ya, jualannya apa, promosinya di mana. Kalau produk-produk millennials jelas Instagram ya, fashion, kecantikan, perawatan wajah, Instagram. Kalau produk-produk hobi itu Facebook biasanya, karena di Facebook itu mirip kayak Kaskus zaman dulu. Ada forum-forum jual beli. Nah, itu gunakanlah Facebook. Untuk ads itu nanti, tenang aja, untuk masalah ads itu nanti. Jangan berpatokan ke ads dulu, tapi basic dulu ya. Nah, ini berikutnya interest, gunakan berbagai cara untuk menarik perhatian. Ya, ini poin kedua. Ini saya mau membahas terkait judul produk atau nama produk. Nah, di sini saya ada 3 kata nih untuk saat ini, kerudung, jilbab, sama hijab. Menurut Bapak Ibu semua yang sering digunakan di zaman now itu apa? Silakan ketik di kolom chat ya. Kata kerudung, jilbab, atau hijab. Nah, hijab ya. Jadi ini kenapa saya menjelaskan tentang ini, karena ini penting, karena keterkaitan nanti orang cara mengketik produk yang ingin dicari. Jadi kalau Bapak Ibu penamaan judulnya menggunakan kata kerudung, kalau di zaman sekarang pasti nggak akan muncul, nggak ada yang nyari kata tersebut. Karena ya itu tadi, saya juga bingung antara kerudung, jilbab, dan hijab ini produk yang berbeda atau sama. Kayaknya sama ya, tetapi kalau zaman now itu menuliskannya atau kata yang sering disebut hijab, bukan jilbab. Bahkan kalau zaman saya kecil, setahu saya itu kerudung. Ya, jadi di sini kita harus paham ya, menuliskan judul, kata, keyword itu kita harus tahu. Kita juga harus lihat zamannya atau eranya. Kata apa yang sering digunakan. Dan juga Bapak Ibu semua, kalau menuliskan hijab itu jangan hijab saja. Tetapi nanti juga bisa dikombinasi dengan jilbab, itu enggak masalah, itu bisa. Nanti juga akan saya berikan ya untuk format penulisan judul. Tapi yang jelas Bapak Ibu semua di sini, dalam penulisan kata atau judul produk, itu yang utama juga kita harus paham, orang sering mengketikkan atau menggunakan kata apa untuk produk tersebut. Oke, di berikutnya, oh iya, kalau ada pertanyaan silakan ketik dulu di kolom chat ya, nanti akan kami jawab di sesi Q&A. Berikutnya adalah imagination, ilustrasikan kegunaan produk. Di sini mengilustrasikan kegunaan produk, gunakanlah gambar. Gambar yang menarik dan jelas. Ya, gambar yang menarik dan jelas. Tapi yang utama jelas. Lalu kalau bisa gambar itu minimal 2, itu minimal banget. Dan juga kalau produknya itu misalkan tas ya, ini tas. Itu kalau bisa gambarnya, fotonya itu tampak depan, belakang, lalu dalamnya tas itu seperti apa. Jadi lengkap supaya pembeli tahu nih produknya seperti apa. Lalu yang poin keempat adalah compare, membandingkan keunggulan produk dengan toko lain. Nah, di sini Bapak Ibu semua jangan hanya compare masalah harga. Ini saya temui ke berbagai macam UMKM ya, terutama karena saya sudah keliling dari Jawa Timur sampai Lombok, sampai NTT bahkan ya, saya sering mengisi kelas. Itu jangan suka beranggapan terkait masalah harga. Karena gini Bapak Ibu semua ya, UMKM itu sebenarnya produknya bagus-bagus, terutama saya ketika ke Lombok atau NTT itu banyak produk-produk etnik ya. Cuma memang harganya mahal karena memang handmade ya, handmade sendiri, dan juga resource-nya atau bahannya juga mahal. Tapi jangan berkecil hati, karena apa? Kita berjualan itu mindset-kan value for money. Kita memberikan kelebihan apa, keunggulan apa dari produk kita. Lalu jangan lupa untuk selalu memperkenalkan nama merek. Kalau nggak punya merek, nama tokonya. Jadi akun media sosial, akun e-commerce, usahakan namanya itu semua nama merek atau nama tanya. Karena yang jual jilbab, contohnya jual jilbab itu banyak. Yang jual kerudung banyak. Keistimewaan dari tempat Bapak itu apa? Misalkan jualan hijab itu free masker. Nah, itu salah satu value added. Jadi ada nilai lebihnya. Jadi nilai lebihnya itu apa? Jangan sampai
hanya berfokuskan kepada harga, karena dari pembeli dari Singapura atau Malaysia itu kemarin yang dikirim itu ada yang sendal jepit, itu kirim ke Singapura, lalu ke Mocing, ya, ke Mocing kirim ke Singapura. Jadi di sini kita tahu di situ mungkin di sana mungkin produk-produk tersebut jarang. Jadi ini bukan tentang masalah harga ya Bapak Ibu semua ya, tapi gimana caranya Bapak Ibu. Lalu umur berapa? Nanti masuk ke bagian ke exposure-nya. Jadi berpromosinya gimana, seperti apa? Di situ Bapak Ibu berikan nilai lebih. Lalu yang poin kelima ada convince, menjelaskan produk untuk meyakinkan pembeli. Di sini Shopee ada yang namanya nanti kolom deskripsi produk. Di situ Bapak Ibu semua jelaskan produknya itu ukurannya berapa, terus mungkin cara perawatannya, cara penggunaannya. Intinya informatif, dijelaskan dengan detail. Dan juga penjelasan detail itu nanti supaya apa? Ketika nanti ada terjadi komplain, ya, ketika barang dikirim ada komplain, nanti tim Shopee dari tim CS untuk memediasi nanti juga akan melihat. Contohnya seperti ini, saya pernah beli celana, ukurannya XL, tetapi ketika sampai celana tersebut saya pakai nggak muat, nggak cukup. Akhirnya saya timbang berat badan saya, ternyata masih tetap, ya. Nah, tapi label celana ini tulisannya XL, wah saya nggak mau dong, nggak bisa digunakan kan, nggak bisa dipakai. Saya klik kembalikan dana. Nah, lalu penjual bilang, loh itu kan labelnya tulisannya XL. Nah, saya bilang di deskripsi produk tidak dijelaskan XL itu panjangnya berapa, lingkar pinggangnya berapa. Nah, itu akhirnya saya menang dong, karena kesalahan dari penjual, tidak informatif. Nah, makanya Bapak Ibu semua, di sini penulisan deskripsi produk itu penting. Nanti saya berikan juga formatnya. Jadi informatif itu terkait itu nanti kalau ada komplain, nah di situ Ibu bisa menjelaskan Bapak Ibu semua, loh kan sudah saya tulis di deskripsi lingkar pinggang berapa, panjang berapa. Nah, itu murni kesalahan konsumen. Nah, itu kan enak kalau hanya ukurannya hanya XL, M, LS. Nah, kita kan nggak tahu lingkar pinggang panjang berapa, atau panjang lengan kalau baju ya, atau lingkar dada, ya kan kita nggak tahu. Lalu yang keenam ada decision. Jadi Shopee juga ada fitur-fitur promosi yang bisa digunakan, dan itu nanti akan kami jelaskan di kelas berikutnya. Lalu satisfaction, jadi di Shopee itu ada rating, ada bintang, lalu ada performa chat, dan juga ada review. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, sering banyak pertanyaan, Mas, ini saya baru upload, belum ada review, belum ada penilaian, supaya laku gimana, Mas? Oke, siap. Nanti akan kami jelaskan ya, supaya produknya juga tetap laku, walaupun belum ada rating, review, sama chatnya mungkin performanya masih rendah. Tapi yang perlu diingat di sini, ini masukan dari seller-seller yang sudah lama berjualan di Shopee. Harga murah itu kalahnya sama fast respon. Ya, harga murah kalah sama fast respon. Ingat, orang Indonesia mau belanja kecenderungan pasti tanya dulu. Gan produknya ada, padahal sudah ditulis ready stock. Gan harganya berapa, padahal sudah ada harganya di situ ya. Jadi dengan membalas itu, chat itu, menanggapi, itu akan menambah presentase kemungkinan pembeli akan membeli produk Bapak Ibu semua. Oke, saya next dulu. Nah, di sini alur berjualan online. Yang pertama buka toko, lalu upload produk, lalu nanti juga ada manajemen toko, gimana penampilan toko itu juga harus menarik, dan juga Shopee itu ada yang namanya fitur seller center. Lalu cara memproses pesanan, jadi nanti juga akan kami jelaskan. Tadi ada yang tanya, Mas, apakah materi PowerPoint ini nanti akan dibagikan ke grup WhatsApp? Jadi mohon maaf, materi PowerPoint nggak akan kami bagikan ke grup WhatsApp. Tetapi nanti saya akan berikan materi harian, dan juga nanti akan ada kelas lanjutan. Ya, jadi jangan khawatir. Karena saya di sini target dari kantor supaya produk Bapak Ibu semua laku ya. Jadi mungkin yang belum tahu Shopee itu apa, jadi Shopee itu ada di 7 negara, kantor pusat ada di Singapura, Shopee itu ada di semua Asia Tenggara,
plus Taiwan, kantor pusat di Singapura, dan juga Indonesia adalah salah satu negara yang kontribusinya cukup lumayan untuk transaksi Shopee. Jadi ini salah satu peluang juga ya Bapak Ibu ya. Dan juga Shopee itu terdiri dari apa? Shopee itu terdiri dari unsur marketplace yang pertama, tempat bertemunya pembeli dan penjual. Lalu mobile, jadi fokus Shopee itu pengembangan aplikasinya menggunakan handphone atau mobile apps. Lalu Shopee itu didesain mirip dengan media sosial. Kenapa? Karena penduduk Indonesia lebih mengenal media sosial terlebih dahulu daripada e-commerce. Jadi Shopee didesain semirip mungkin dengan media sosial supaya Bapak Ibu semua mudah dalam penggunaannya atau dalam mengaksesnya. Jadi mungkin yang biasa menggunakan aplikasi Shopee pasti juga sudah merasakan bahwa Shopee itu mudah digunakan karena ya memang mirip banget dengan media sosial ya. Bahkan sekarang ada Shopee Feed, ada Shopee Live. Kenapa Bapak Ibu semua harus berjualan di Shopee? Yang pertama, di sini bisa dilihat fitur yang selalu dipromosikan oleh Shopee yaitu gratis ongkir. Shopee konsisten memberikan gratis ongkir karena Indonesia ini adalah wilayah kepulauan dan juga antar wilayah itu memakan jarak yang cukup lumayan dan timbul ongkos kirim yang cukup lumayan. Dengan adanya fitur gratis ongkir ini untuk meringankan biaya kirim dan juga untuk meningkatkan penjualan dari para penjual dengan ketentuan minimum pembelanjaan. Lalu berikutnya Shopee itu ada yang namanya garansi Shopee. Di sini yang membedakan Bapak Ibu semua berjualan di media sosial dengan berjualan di Shopee. Jadi garansi Shopee ini, jadi Bapak Ibu semua dalam mungkin yang sudah sering belanja di Shopee ya, Bapak Ibu akan transfer ke virtual account Shopee terlebih dahulu, yang artinya uang akan masuk ke Shopee terlebih dahulu. Lalu penjual baru akan mengirimkan produknya. Setelah produk dikirimkan, lalu pembeli ketika menerima produk, itu nanti akan muncul dua pilihan ketika sudah menerima produk. Yang pertama, klik terima pesanan. Yang kedua ada ajukan pengembalian dana jika barang yang dikirim tidak sesuai. Nah, dari sini Bapak Ibu semua ketika nanti kalau pembeli klik terima pesanan, uang baru akan masuk ke penjual. Tetapi ketika klik ajukan pengembalian dana, uang akan ditahan dulu oleh Shopee dan nanti akan dimediasi permasalahannya itu apa. Dan juga kalau dari segi penjual gimana Mas? Dari segi penjual garansinya seperti apa? Jadi ketika pembeli tidak klik apa-apa ketika barang itu sampai, nanti tinggal ditunggu aja 2 kali 24 jam, uang akan otomatis masuk ke saldo penjual. Lewat dari itu, pembeli dianggap sudah melepaskan haknya untuk komplain. Ya. Jadi pembeli dikasih waktu 2 kali 24 jam untuk mengecek produknya, barang yang sampai. Lewat dari itu, uang akan otomatis masuk ke saldo penjual yang ada di Shopee. Kok bisa gitu, Mas? Iya, karena sistem Shopee itu tersambung dengan logistik secara real time. Jadi di situ walaupun nggak klik terima pesanan, tapi di situ ada status pengiriman. Barang itu sudah sampai ke pembeli, yang menerima siapa itu ada di aplikasi Shopee. Lalu berikutnya terdapat berbagai macam jasa kirim, lalu tampilan aplikasi Shopee yang user friendly. Lalu Shopee memiliki komitmen ya untuk UMKM. Di sini kami memiliki yaitu program Sobat UKM Shopee. Seperti pada kelas hari ini namanya adalah Sobat UKM Shopee. Lalu kami juga memiliki program untuk mahasiswa namanya Muda Berdaya. Di situ nanti akan ada business matching dan sebagainya supaya menyemangati para mahasiswa untuk menjadi wirausaha muda. Lalu berikutnya kita ada yang namanya program Bimbel Shopee. Jadi Bapak Ibu semua selalu saya ingatkan di grup ya untuk mengisi form itu supaya Bapak Ibu semua bisa ikut ke kelas berikutnya yaitu kelas Bimbel Shopee. Nanti di situ akan diajarkan lebih lanjut fitur-fitur Shopee lebih detail lagi. Lalu Shopee juga memiliki komunitas official dan di situ isinya seller-seller yang penjualannya sudah lumayan. Nah, itu tergabung dalam satu wadah komunitas official namanya Kampus Shopee ya. Jadi Shopee benar-benar memaintain para seller-sellernya. Nah, ini salah satu yang sudah mengikuti program Bimbel Shopee ya, atau program Sobat UKM Shopee dan juga Bimbel Shopee, namanya Pak Aji.
dari Bandung, yang dijual adalah bakso aci, mereknya Moika Food. Jadi sebenarnya sudah lama, di tahun 2017 sudah punya aplikasi Shopee, tapi penjualan belum maksimal. Lalu di tahun 2019 mengikuti program Sobat UKM Shopee dan Bimbel Shopee. Lalu dalam 4 bulan terjadi peningkatan omset sekitar 5 kali lipat. Sehingga di tahun yang sama, di 2019, di bulan Oktober, sudah menjadi star seller di Shopee. Star seller zaman dulu di 2019 peraturannya adalah 100 transaksi per bulan. Ya, jadi peningkatannya bisa 5 kali lipat dari Pak Aji ini ketika mengikuti program dari kami. Dan juga kalau Bapak Ibu semua mengikuti program dari kami, nanti berkesempatan masuk ke dalam program promosi, yaitu Halaman Kreasi Nusantara, kanal khusus untuk UMKM binaan dan juga untuk produk-produk yang memang produk-produk asli daerah atau produk-produk etnik. Itu ada Kreasi Nusantara, nanti juga ada Shopee, juga ada sekarang ada halaman Bangga Buatan Indonesia. Lalu juga nanti berkesempatan mengikuti Hot Deals juga khusus untuk UMKM binaan, seller-seller baru, supaya produknya bisa lebih terlihat lagi. Yang perlu diperhatikan di sini supaya bisa ikut masuk ke dalam halaman ini, Bapak Ibu semua harus memenuhi kriteria. Nah, untuk memenuhi kriteria ini, kami dari Shopee nanti akan selalu membagikan materi dan juga bertanya ke Bapak Ibu semua. Jadi mohon maaf ya, kalau mungkin terganggu, nanti saya tanya ini, apakah sudah upload produk, nanti apakah sudah aktifkan gratis ongkir, apakah sudah promosi, ya. Jadi supaya Bapak Ibu semua juga supaya bisa laku produknya. Jadi ini alur pelatihannya ya, nanti ada onboarding, inkubasi atau pelatihan selama 1 bulan. Nanti kalau ikut kelas Bimbel Shopee, nanti selain ada kelas besar, juga ada kelas kecil-kecil, ada kelas pesanan, ada kelas iklan, ada kelas Shopee Live, Shopee Fit. Di situ 3-5 kelas setiap bulannya. Nah, lalu nanti baru berkesempatan masuk ke Hot Deals dan Kreasi Nusantara, nanti baru setelah itu kami harapkan Bapak Ibu semua goals-nya bisa menjadi star seller baru di Shopee. Jadi Bapak Ibu semua bisa ikut andil dalam perkembangan e-commerce di Indonesia, tapi kami selalu menyarankan jangan hanya sebagai pembeli, tapi juga sebagai penjual. Nah, ini ada 3 persiapan sebelum Bapak Ibu semua upload produk. Silakan untuk halaman ini difoto maupun di screenshot sambil saya menjelaskan. Yang pertama, foto produk yang menarik. Jadi jangan lupa nanti ada foto produk, foto untuk awal, foto cover, lalu foto untuk variasi. Sekarang Shopee juga bisa upload video pendek, minimum 10 detik, maksimumnya 60 detik, supaya pembeli makin yakin produk yang dijual itu real. Lalu yang kedua ada konten produk yang jelas, judul produk, deskripsi, dan detail. Lalu menentukan jasa kirim, metode pengiriman di Shopee nanti juga akan kami jelaskan. Silakan slide ini difoto maupun di screenshot karena nggak akan kami bagikan di grup. Oke, kami hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Bapak Ibu semua kalau ada pertanyaan tenang aja, nanti akan saya jawab di sesi Q&A ya. Harap ditunggu dulu. Ini untuk terkait foto, silakan juga bisa difoto maupun di screenshot untuk dimensinya, lalu foto variasinya. Jadi untuk foto utama sendiri itu maksimumnya 8 foto untuk foto utama. Tapi untuk foto variasi itu bisa sampai 20 foto yang diupload. Silakan slide ini difoto maupun di screenshot karena nggak akan kami bagikan di grup WhatsApp. Kami hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Sebentar ya. Nah, ini terkait konten produk, nanti untuk judul produk. Sebentar. Nah, ini ya. Nah, ini untuk judul produk. Yang pertama, merek, model, spesifikasi, ukuran. Bisa dilihat di sini ya. Untuk tipe fashion, ini sebentar, saya lingkari. Nah, ini ada fashion, ini adalah merek. Taruh di awal judul. Nah, kalau nggak punya merek, apa Mas yang diperkenalkan di situ? Nama toko, ya, nama toko atau mungkin ada nama unik yang memang untuk memperkenalkan jualannya Bapak Ibu semua.
Lalu jangan lupa ini yang sering berikutnya adalah ini, celana panjang. Malah kalau bisa langsung kategorinya, misalkan itu produk wanita ya ditulis celana panjang wanita atau celana panjang perempuan. Jangan hanya menulis kulot, karena masih sering saya temui hanya ditulis kulot saja. Kulot ini tipenya, jadi berikutnya itu kulot, baru di sini ada motif kotak. Silakan sambil difoto maupun di screenshot. Lalu berikutnya, kalau produk makanan itu tetap ya sebenarnya ini jangan lupa dituliskan juga di awal judul nama tokonya. Baru produknya, kategori produknya, lalu yang jangan lupa adalah gramasi. 400 gram. Neto, berat bersih ya, berat bersih. Atau mungkin kalau di situ jualan, misalkan jualan bakpao dalam satu kemasan. Nah, itu isinya berapa piece, tuliskan di judul. Berapa biji, atau misalkan 10 piece atau 10 biji, itu dituliskan. Lalu untuk produk-produk craft, nah itu jangan lupa di sini materialnya. Sini monte akrilik ya. Tapi tetap yang harus diingat dari semua produk ini nama toko tetap harus dituliskan di awal judul atau merek. Oke, silakan di foto maupun di screenshot format judul dari kami, dan juga judul ini maksimalkan di 40 karakter pertama. Nggak perlu spam atau pengulangan kata terus, itu nanti malah akan diblokir oleh Shopee. Tetapi kalau ada kata seperti ini boleh, misalkan kaos polos, t-shirt polos, itu boleh. Ya, pengulangan kaos polos, lalu t-shirt polos, itu nggak masalah, boleh. Tetapi jangan kaos polos ditulis berulang kali, nanti akan diblokir. Dan juga misalkan produknya itu tas wanita, itu jangan suka menulis ditambahkan dompet wanita, lalu misalkan clutch wanita, itu nggak perlu ya. Cukup kalau tas wanita tipenya clutch itu nggak apa-apa, tas wanita, clutch wanita itu boleh. Tapi kalau tas wanita lalu dompet wanita, nah itu jangan, karena pasti nanti akan diblokir. Lalu kalau produk Bapak Ibu semua jualan produk imitasi, nah ini yang agak susah. Nanti kemungkinannya pasti bisa diblokir. Jadi misalkan, mohon maaf, jualan gamis, di situ gamisnya ada mereknya Channel, ada tulisannya Channel. Jadi ditulis jual gamis wanita Channel. Nah, itu pasti nanti akan diblokir karena produk Channel itu tidak mengeluarkan gamis ya. Jadi dari situ Shopee nanti akan ada tim QC-nya, pasti nanti akan diblokir. Silakan di foto maupun di screenshot, kami hitung sampai 3, 1, 2, 3. Oke, kami next. Untuk deskripsi, nah di sini formatnya ya. Kita lihat dulu, bisa diulangin aja yang ada di judul produk, tuliskan kembali di deskripsi. Nah, lalu bisa diulang nama tokonya atau kategorinya, diulang tapi dalam bentuk kalimat ya. Jangan pengulangan, misalkan hanya ditulis gamis, 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 jangan. Tapi misalkan gamis ini terbuat dari apa, gamis ini, gamis ini. Nah, itu kan perawatan, ukuran, lalu bisa juga keunggulan berbelanja di toko, misalkan barang yang di check out hari ini akan segera dikirimkan di hari ini juga. Nah, itu boleh dituliskan di deskripsi produk. Lalu call to action, ajakan untuk membeli. Misalkan gini kalimatnya, yuk beli sekarang juga sebelum kehabisan. Oke, mohon maaf, saya lanjutkan ya. Lalu deskripsi toko. Kenapa kami di sini juga memberikan deskripsi toko? Supaya pembeli itu juga yakin untuk belanja di toko Bapak Ibu semua. Dengan adanya deskripsi yang informatif, pembeli itu yakin bahwa toko ini real. Jadi beritahu pembeli produk yang dijual itu apa aja. Highlight penjelasan yang sering ditanyakan, misalkan jadwal pengemasan, lalu jam buka tutup toko, atau chat hanya dibalas ketika jam berapa. Nah, itu tuliskan di deskripsi toko. Lalu untuk hashtag sendiri, hashtag sekarang tidak terlalu berpengaruh di deskripsi produk. Hashtag digunakan di Shopee Feed. Lalu untuk di deskripsi produk itu dilarang di semua deskripsi ya,
dilarang mencantumkan nomor WhatsApp, @IG, dan juga link website. Nanti bisa terblokir jika mencantumkan itu tadi ya, alamat dan sebagainya. Silakan untuk format deskripsi ini di foto maupun di screenshot sebelum saya lanjutkan. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, kami next. Untuk jasa kirim di Shopee, di sini perlu diperhatikan. Yang pertama itu drop off. Drop off itu kita harus mengirimkan paket kita ke counter atau agen dari Pos Indonesia dan Indah Logistik yang terdekat. Lalu yang perlu diperhatikan untuk Pos Indonesia dan Indah Logistik Kargo, ini ongkirnya itu akan ditanggung sementara dulu oleh penjual. Jadi penjual nanti nombokin ongkir dulu. Kalau pengirimannya menggunakan Pos Indonesia dan Indah Logistik Kargo. Jadi alurnya kalau menggunakan jasa kirim Pos Indonesia dan Indah Logistik Kargo, ketika ada pesanan masuk di aplikasi, nanti kita langsung packing produknya, kita kirim ke Pos Indonesia, kita bayar dulu ongkirnya. Lalu kita akan mendapatkan nomor resi. Nomor resi itu selanjutnya diinput ke aplikasi Shopee. Ya. Uangnya gimana, Mas? Uang ongkos kiriman kita tombokin itu tadi. Nanti akan dikembalikan oleh Shopee ketika produk itu sudah sampai ke pembeli. Jadi nanti kalau produk sudah sampai ke pembeli, uang yang masuk adalah sejumlah harga produk dan ongkos kirim yang tadi ditanggung di awal ya. Lalu berikutnya untuk Gosen dan Grab, itu jelas pick up ya, datang ke rumah. Tapi sistemnya di sini bayar ongkirnya sudah cashless. Penjual nggak perlu nombokin lagi karena pembeli sudah bayar melalui aplikasi Shopee. Dan juga untuk resinya otomatis juga, nanti akan langsung terhubung dengan aplikasi Shopee. Lalu untuk jasa kirim si cepat, JNT, JNE, ada Ninja Express juga. Nah, itu sudah nggak perlu bayar ongkir, semuanya sudah cashless. Dan juga itu bisa ada pilihan pick up. Jadi kurir mau mengambil pesanannya ke rumah para seller. Lalu berikutnya untuk resinya ini sudah otomatis muncul di aplikasi Shopee. Ya, jadi nanti prosesnya kalau jasa kirimnya menggunakan si cepat, JNT, JNE, Ninja Express, ketika ada orderan, Bapak Ibu semua nanti tinggal klik atur pengiriman, nanti akan muncul nomor resi, dan nomor resi itu nanti dituliskan, lalu ditempel di paketnya, lalu kirim atau nunggu kurirnya datang. Dan untuk Bapak Ibu semua yang baru berjualan, dan nanti ketika mendapatkan orderan, saya harapkan Bapak Ibu semua nanti chat dulu di grup WhatsApp ya, kalau bingung cara memproses pesanannya. Karena yang sering terjadi ya di JNT si cepat JNE itu Bapak Ibu semua ketika ada orderan dari Shopee itu nggak klik atur pengiriman tapi langsung kirim barangnya. Nah, nanti kalau seperti itu nanti nggak akan terdeteksi oleh sistem ya. Jadi sebaiknya Bapak Ibu semua kalau memang new seller, kalau ada orderan masuk lebih baik tanya terlebih dahulu ke grup cara memprosesnya gimana supaya lebih aman. Oke, silakan ini juga di foto maupun di screenshot. Kami hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, silakan di foto maupun di screenshot. Oh iya, saya lupa jelaskan bahwa di Shopee juga ada target pengemasan ya. Target pengemasan untuk JNT si cepat JNE reguler itu 2 hari kerja. Lewat dari 2 hari kerja akan cancel otomatis by system. Jadi harap diperhatikan. Oke, sebentar saya stop sharing dulu. Jadi Bapak Ibu semua, berikutnya ini saya akan praktekkan cara buka toko di Shopee. Mungkin Bapak Ibu semua di sini yang menggunakan laptop atau PC bisa sambil mengikuti ya. Oke, sebentar ditunggu, saya share dulu. Oke, mohon maaf apakah sudah kelihatan ya Pak Tantowi? Kelihatan, Mas. Kelihatan ya. Oke, ditunggu sebentar. Jadi Bapak Ibu semua bisa sudah bisa melihat tampilan aplikasi Shopee saya.
Berikutnya apa yang harus kita lakukan, mungkin yang belum pernah berjualan. Jadi kita selalu masuk ke bagian saya terlebih dahulu. Ya, kita masuk ke bagian saya. Ini yang saya kursor ini. Jadi diklik aja langsung bagian saya. Lalu berikutnya apa? Sebentar. Nah, kita geser dulu ke bawah. Kita masuk ke pengaturan akun. Nah, ini saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk profil saya, di sini saya jelaskan. Untuk profil di sini, Bapak Ibu semua, untuk username, ini username tidak akan bisa diubah. Tapi nanti tampilan toko itu bisa. Tampilan nama toko bisa diubah. Username tidak bisa diubah. Walaupun nanti Bapak Ibu semua dikasih kesempatan ya, sebenarnya bisa untuk merubah username, mengajukan ke CS Shopee. Tetapi biasanya diterima atau tidak itu nanti tergantung keputusan ya. Jadi belum tentu nanti mengajukan perubahan username nanti akan diterima. Lalu berikutnya untuk Shopee ini bisa dihubungkan dengan akun sosial media. Tinggal diklik aja di sini nanti bisa hubungkan akun. Ya, bisa hubungkan akun. Lalu kalau mau ubah password di bawah sendiri ini. Nanti di situ juga akan ada pengisian profil juga, tapi itu profil pribadi. Untuk profil toko, deskripsi toko nanti setelah upload produk. Saya kembali lagi. Nah, untuk alamat, silakan mungkin yang sudah sering belanja, alamat di sini sudah tersetting. Tapi kalau yang belum pernah, yang baru biasanya masih kosong. Tinggal diklik aja tambah alamat baru. Silakan nanti diisi kolom-kolomnya. Jadi nanti akan muncul kolom-kolom, yaitu ada nama. Sebentar, ini belum muncul. Nah, di sini nanti akan ada nama. Silakan ditulis aja namanya langsung. Lalu nomor handphone. Lalu kita pilih provinsinya. Nanti sudah langsung sesuaikan aja dengan domisili Bapak Ibu semua. Lalu kita bisa langsung pilih di mana kita kotanya atau kabupaten. Sebentar, ini saya Surabaya. Lalu bisa langsung, kecamatannya kecamatan mana? Nah, nanti langsung kode pos. Oke, nanti langsung muncul seperti ini. Nanti nama jalan langsung dituliskan. Misalkan saya di sini Gubeng Kertajaya karena domisili saya Gubeng Kertajaya. Nah, ini nanti langsung sesuaikan aja Bapak Ibu dengan lokasi Bapak Ibu semua. Ini masih saya nanti untuk detail lainnya atau patokan ini misalkan pagar warna hitam atau depan rumah ada pohon mangga atau dengan dekat dengan SD negeri apa. Nah, itu tuliskan di sini di detail lainnya. Nah, nanti kalau sudah bisa klik save. Lalu ada pilihan atur sebagai alamat utama toko atau pengembalian. Boleh dinonaktifkan semua, boleh diaktifkan semua atau salah satu atau hanya dua. Ya, ini terserah Bapak Ibu semua jadikan alamat toko, alamat pengembalian. Nanti kalau sudah nanti akan kirim ini baru akan muncul. Kalau sudah terisi dengan benar, nanti kirim ini akan muncul merah. Tinggal diklik kirim nanti akan tersimpan. Nanti tersimpannya seperti punya saya ini. Nah, ini sudah tersimpan nanti jadinya seperti ini. Bapak Ibu semua, kalau banyak yang tanya, Mas, kalau saya dropshipper gimana, Mas? Supplier yang mengirimkan produk. Jadi saran saya alamatnya disamakan dengan alamat supplier. Jadi boleh, jadi bisa. Misalkan Bapak Ibu semua punya supplier ada di Jawa Tengah atau di Jogja. Nah, di sini alamatnya isikan sesuai dengan alamat supplier. Ketika nanti ada pesanan, nomor resinya tinggal kasihkan ke supplier. Nanti supplier yang mengirimkan. Dan juga kalau suppliernya ada dalam satu kota yang sama, itu nggak perlu alamatnya disamakan. Tetapi kalau sudah beda provinsi atau beda kota, lebih baik alamatnya disamakan dengan alamat supplier.
Berikutnya setelah alamat itu kartu atau rekening bank. Untuk rekening bank sendiri di sini satu rekening itu bisa untuk 3 akun ya. Jadi satu rekening bank bisa sampai untuk 3 akun. Cara menambahkannya tinggal klik aja langsung tambah rekening bank. Lalu diisi seperti biasa kolom-kolomnya. Nama pengirim ini harus sesuai dengan buku tabungan. Supaya nanti kalau terjadi sesuatu pembuktiannya bisa sesuai dengan buku tabungan ya. Lalu isikan nomor rekeningnya, lalu nanti tinggal pilih banknya, bank apa, lalu nama cabang, misalkan BCA, sini saya. Nama cabangnya juga diisi, nama cabang ini karena saya Surabaya, jadi cabangnya Darmo, kotanya Surabaya. Kalau sudah kita klik lanjutkan. Kalau benar nanti akan tertuju ke halaman konfirmasi. Nah, kalau sudah konfirmasi seperti ini kan kode OTP. Sekali lagi kami ingatkan jangan berikan kode OTP ke siapapun. Termasuk yang mengaku tim Shopee ya. Karena tim Shopee nggak pernah meminta kode OTP kalau mau ngecek username Bapak Ibu semua ya. Jadi harap kode OTP ini jaga kerahasiaannya, jangan pernah diberikan ke siapapun. Tersimpan 1 kali 24 jam, nanti kalau sudah berhasil akan tulisannya seperti ini, cek. Nah ini sudah tersimpan untuk rekening banknya. Oke, kita kembali lagi ke halaman saya. Ya, kita mulai buka toko. Caranya gimana kalau buka toko? Nah, jadi kami mempromosikan produk kita. Itu postingan. Kalau upload produk, buka toko itu di mana? Ini di bagian pojok kiri atas. Kalau belum pernah upload, itu tulisannya mulai jual. Tapi kalau sudah pernah upload, tulisannya toko saya. Ya, kalau masih baru, itu sudah pernah upload, tulisannya toko saya. Silahkan diklik. Oke, ini saya klik toko saya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu semua yang baru berjualan, klik mulai jual, fitur-fitur ini belum akan muncul. Hanya ada tulisan tambah produk baru. Silahkan diklik tambah produk baru. Ketika kita klik tambah produk baru, nanti akan masuk ke halaman kolom-kolom untuk pengisian upload produk. Langkah pertama jelas tambahkan foto terlebih dahulu. Oh ya, mungkin yang baru praktek berjualan, apakah sudah sama ya? Tampilannya apakah sudah sama? Mungkin bisa ketik aja di kolom chat. Oke. Lalu setelah itu nanti tinggal dicentang-centang ini aja ya, centang-centang ini aja, pilih tambah produk, lalu galeri foto, centang-centang aja. Lalu kita isikan nama produknya, masukkan nama produk di sini tadi seperti sesuai dengan yang sudah saya ajarkan ya. Ini Moika Food, bakso aci instan 160 gram. Oke, ini buat belajar dulu ya. Jadi kita cepet-cepetan dulu ya. Nama produk, lalu untuk deskripsi produk mungkin diisi singkat aja. Misalkan komposisinya atau yang ada di judul itu diulangi lagi di deskripsi. Nanti diperbaiki kalau sudah Bapak Ibu semua sudah berhasil. Nggak apa-apa, ini bisa seperti ini dulu aja. Di copy dulu aja di deskripsi produk supaya cepat ya. Sebentar ya. Ini nah diulangi di sini aja, nggak apa-apa. Ini untuk kita praktek dulu aja, belajar. Lalu untuk kategori, Bapak Ibu semua, pastikan kategorinya sesuai dengan produk yang dijual.
Karena saya sini cemilan instan, saya pilih cemilan instan ini. Nah, nanti sesuaikan dengan produk Bapak Ibu semua ya, kategorinya apa. Kalau bingung kategorinya apa, bisa tanya di grup WhatsApp. Lalu untuk merek diisi tidak ada merek. Merek diisi tidak ada merek. Kadaluarsa boleh dilewati, umur simpan harus diisi. Yang ada tanda bintang merahnya harus diisi ya. Jadi umur simpan di sini misalkan diisi 5 hari, 5 hari. Harga silakan pilih harganya berapa. Sesuaikan dengan produk Bapak Ibu semua. Harga misalkan 10.000. 11.000. Lalu stoknya silakan menyesuaikan aja. Untuk variasi ini boleh digunakan, boleh tidak. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, nanti akan saya jelaskan di grup aja ya. Tenang aja untuk variasi. Boleh dilewati terlebih dahulu. Lalu grosir ini juga boleh digunakan, boleh tidak. Dilewati terlebih dulu aja, nanti saya jelaskan di grup WhatsApp. Lalu untuk ongkos kirim, ini harus diisi. Ongkos kirim ini harus diisi. Diisinya di sini jangan berat neto, tapi berat produknya ketika sudah di packing. Jadi misalkan tadi 160 gram, sama packingnya jadi 500 gram totalnya ya. Jadi di sini diisi 500 gram. Lalu panjang kali lebar kali tinggi ini boleh dilewati ukuran paket. Lalu di sini aktifkan semua ya. Jasa kirimnya silakan diaktifkan semua. Yang muncul diaktifkan semua. Yang muncul diaktifkan semua. Kalau tampilan ini, tampilan Bapak Ibu semua berbeda dengan tampilan saya, mohon maaf, tenang aja karena ada peraturan baru. Nanti saya jelaskan di grup WhatsApp aja, saya bagikan caranya. Nah, ini kalau sudah diaktifkan seperti ini ya, itu Bapak Ibu semua tinggal klik simpan. Nah, ini dihijaukan ya. Ini kalau muncul seperti ini dihijaukan, klik simpan seperti ini. Mohon maaf. Wah, berhasil terupload. Mohon maaf kalau sudah ngisi berat tadi. Mohon maaf ya, ini tadi kepencet. Saya sedikit aja ulangi ya. Jadi kalau sudah isi berat, kembali lagi tadi Bapak Ibu semua isi pre-order tadi bisa dilewati, langsung aja klik tampilkan. Bisa apa enggak? Sorry, saya pakai contoh ini aja deh. Nah, tadi kan sudah mengisi berat ya. Kalau sudah mengisi berat, di bawah sendiri silakan klik tampilkan. Ya, jadi di bawah sendiri ada klik tampilkan, silakan diklik. Mohon maaf, tadi saya kepencet. Agak susah. Jadi mungkin Bapak Ibu semua tadi di bawah ongkos kirim ini tadi, kondisi isi baru, pre-order ini dilewati dulu aja. Lalu diklik tampilkan. Nah, apakah sudah bisa Bapak Ibu semua klik tampilkan? Mohon silakan ketik di kolom chat ya yang sudah berhasil ya. Atau mungkin ada kendala nanti bisa diketik aja di kolom chat. Kita bahas bersama-sama. Oke, mungkin karena waktu mungkin saya kembalikan dulu ke moderator. Mungkin Pak Tantowi silakan. Oke, terima kasih Mas Bagus atas bimbingannya dan ilmunya. Nah, coba di atas sudah ada beberapa saya sebutkan dari Bu Isti. Kalau saya belanja barang di luar negeri, kok bisa ongkirnya bisa murah banget ya, sekitar 12.000 barang dari Cina. Kedua, apakah ada cara menu tertentu supaya produk kita dilihat oleh buyer luar negeri atau otomatis gitu? Bagaimana dengan ekspedisi bila ada orderan dari luar negeri? Begitu, Mas. Ya, jadi kalau produk-produk luar negeri sebenarnya itu produk-produk tertentu ya, yang di mana Indonesia ini tidak bisa memenuhi. Rata-rata kalau produk luar negeri itu produk-produk softcase HP, softcase atau mungkin produk-produk yang unik-unik, yang lucu-lucu atau elektronik, di mana di sini belum bisa terpenuhi. Tapi kalau produk-produk fashion itu mungkin yang mungkin Bapak Ibu semua tidak ketahui atau mungkin sudah pernah diinfokan oleh pemerintah bahwa sekarang ada pajak tambahan yaitu sekitar 30% kalau nggak salah. Jadi ketika barang itu produk itu masuk ke Indonesia untuk produk-produk fashion kalau nggak salah sepatu, tas, baju kalau nggak salah itu ada pajak tambahan sekitar 30%. Jadi harganya jatuhnya nanti akan sama. Jadi nggak perlu khawatir ya. Lalu untuk pemrosesan pengiriman barang dari Indonesia ke luar negeri itu nanti produk akan dikirimkan ke gudangnya Shopee.
lalu nanti Shopee yang akan mengurus mengirimkan ke negara tujuan, yaitu antara Malaysia, Singapura, atau Filipina. Lalu nggak perlu khawatir apakah bisa dilihat atau enggak, intinya Bapak Ibu semua, gunakanlah deskripsi produk dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, supaya nanti tertranslate-nya itu tidak aneh, seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan Pak Tantowi. Oke. Yang kedua dari Bu Ria Sidik. Mas Bagus, apakah setiap seller Shopee otomatis akan bergabung dengan kampus Shopee? Penting bagi saya yang baru ingin berjualan supaya bisa mendapat bimbingan dari Shopee. Thanks. Gitu, Mas. Monggo. Mohon maaf, apa tadi Pak Tantowi? Mohon maaf. Apakah setiap seller Shopee otomatis akan bergabung dengan kampus Shopee? Karena beliau sebagai penjual baru, Mas. Ya, kalau untuk bergabung ke kampus Shopee nggak bisa, karena nanti akan dilihat omsetnya. Jadi kami makanya sarankan ada program ini, ada Sobat UKM Shopee, ada Bimbel Shopee. Nanti kalau penjualannya sudah bagus, baru bisa masuk ke komunitas. Karena di situ nanti Bapak Ibu semua, mohon maaf, pasti akan roaming. Bahasanya sudah berbeda, karena di situ penjualannya sudah rame untuk seller-seller kampus Shopee. Jadi lebih baik mulai dari dasar. Oke. Iya Pak Tantowi. Lanjut dari Bu atau Bapak Imaning Maulani, mohon maaf. Mas mau tanya, kalau yang alamatnya bisa 2 kota itu bagaimana ya? Ya nanti tinggal ditambahkan alamat baru. Jadi kalau misalnya suppliernya di Jawa Tengah nggak apa-apa, alamat kedua tambah alamat aja dengan menyesuaikan sesuai dengan alamat supplier. Nanti ketika ada pengiriman atau di settingnya bisa disetting default, bisa disetting sebagai alamat toko atau juga sebagai alamat utama. Nanti kalau mau menggunakan alamat satunya ya tinggal yang alamat satunya dinonaktifkan seperti itu. Yang tadi ada pilihan rumah sama toko itu Mas ya? Iya, jadi kan ada alamat utama, alamat toko, sama alamat pengembalian. Mainannya di situ aja, diaktifkan atau dinonaktifkan. Dari maksimal bisa sampai 5 alamat di situ. Oke, baik. Dari Bu Ria Sidik, gambar produk dan lain bisa dihapus ya Mas? Misalkan saya salah upload. Oh, untuk gambar bisa dihapus. Nanti di bagian toko saya, nanti di bagian produk saya. Oke. Nanti bisa dihapus untuk yang sudah terupload. Oke. Bapak Ibu, apakah flow-nya terlalu cepat untuk Bapak Ibu pertanyaannya atau tektok diskusinya? Saya lanjutkan dulu, mohon untuk bisa nanti disampaikan ke chat atau mungkin ada yang boleh request atau curhat dulu. Nanti bisa ada sesi tersebut. Kita maksimal 11.45. Dari Ibu Alvin Oktaviana Puspitasari, izin bertanya Pak, cara pengajuan untuk perubahan username. Pengajuan perubahan username nanti bisa langsung lapor CS aja, nanti bilang mau merubah username menjadi nama toko, tapi ya itu tadi, belum tentu di-approve. Mohon maaf, saya sambil share screen ya, mungkin untuk peserta untuk foto maupun screenshot. Ya silakan Pak Tontowi, lanjutkan. Nama dari Bu Setiel atau Bapak Setiel, mohon maaf, nama toko yang muncul itu username apa nama? Itu username kalau yang muncul. Oke. Kecuali nanti Bapak Ibu semua merubah, biasanya kalau yang baru buat akun itu nanti bisa kan jadi username-nya acak. Kalau yang barusan hanya membuat akun di tahun 2020 dan 2021, kalau baru buat akun, username yang muncul itu nanti acak. Nah itu bisa langsung diubah melalui aplikasi Shopee sekali saja. Nah nanti tampilannya itu tampilan username yang muncul. Oke, baik. Dari Bu Dr. Ki Haryati, PKM Pelumpang. Jika makanan beku, baiknya pakai ekspedisi apa ya yang bisa sampai dalam waktu 1 hari? Saya bisnisnya frozen food, Mas. Kalau sebenarnya makanan beku biasanya JNT, JNE mau nerima kok. Itu nanti kuncinya adalah di cara pengemasannya atau packingannya. Nanti bisa dibuka langsung aja cari produk sejenis di Shopee. Biasanya itu produknya nggak salah mungkin di vakum atau mungkin kemasannya gimana ya. Nanti lihat aja di yang ada di Shopee produk sejenis. Karena banyak kok yang jual frozen food. Jadi bisa dibilang bisa sih frozen food melalui Shopee. Semua logistik ya. Iya. Saya masih mungkin punya pengalaman beli frozen ya, Mas. Jadi itu ada kayak apa ya, lapisan khusus buat menahan dinginnya. Saya lupa namanya, dan juga mungkin ada yang kayak es-esan gitu, tapi bukan es air dia. Iya. Oh, aluminium foil itu ya Pak ya, yang seperti aluminium foil itu ya. Tapi ada itu jadi opsi gitu, atau nanti bisa jadi
wajibnya dari si seller. Nah, itu mungkin bisa di riset di seller-seller lain menurut saya. Saya Iya, pernah iya, dapat benar-benar pengalaman Pak itu. Tonto. Dari Bu Abigail ke Kinanti. Pak mau tanya, kalau saya mau menjual misalkan seperti rak bunga yang terbuat dari besi, itu masuk dalam kategori apa ya? Apakah hobi atau peralatan rumah? Oh itu untuk rak itu masuk peralatan rumah ya? Nanti masuk ada rak kok nanti kategorinya itu. Peralatan rumah. Sorry, perlengkapan rumah atau peralatan rumah. Nanti bisa tanya di grup WhatsApp aja untuk kategori. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti saya tunjukkan. Oke, dari Bapak atau Ibu Andi Mulya, mohon maaf, saya kepingin jualan produk kesehatan, saya belum bisa caranya. Ya, jadi mungkin yang ini tadi nggak mengikuti, tenang aja. Nanti akan saya bagikan file PDF dan juga video tutorial. Dan juga nanti saya sharekan link cara mengaktifkan gratis ongkir untuk tokonya. Jadi tenang aja ya. Oke, terima kasih Mas. Semoga menjawab Bu Bapak Andi. Karena di bawahnya ada mohon bimbingannya, saya tunggu di WhatsApp. Gitu, udah ditunggu Mas. Dari Bu atau Bapak Residik, mohon maaf, yang dimaksud performa bagus sehingga bisa bergabung dengan Shopee, apakah yang disebut star seller itu ya Mas? Ya, jelas kriterianya star seller atau omsetnya biasanya udah 100 juta. Per bulan Mas? Iya, per bulan. Per bulan. Oke. Dari Ibu Rania Iklima, permisi Pak, di Shopee saya tidak ada hapus produk. Teknis hapus produk bagaimana ya? Teknis hapus produk itu kalau Bapak Ibu semua sudah upload, itu masuk ke bagian toko saya, lalu masuk ke bagian produk saya. Nanti di situ nanti pilih lainnya, nanti akan muncul tulisan hapus. Oke. Dari Bapak Dwi Rahman Irwanto, Mas Bagus, untuk ongkir udah otomatis reguler ya? Padahal setiap saya kirim keluar kota pasti dikenakan one day service dan pasti mahal ongkir. Untuk ongkir itu nanti sekarang dari segi pembeli ya, kalau dari segi pembeli tampilannya pemilihan jenisnya, jenis pengirimannya, one day service, instan, reguler, same day. Jadi nanti ada pilihannya kok. Shopee sekarang yang membagi seperti itu. Jadi nggak harus one day service yang ongkirnya jelas lebih mahal. Baik. Lanjut sepertinya dari Bu Ria sedikit lagi. Mas Bagus, untuk makanan atau frozen food yang dijual apakah harus ada izin seperti BPOM dan lain-lain? Di Shopee tenang aja, belum perlu BPOM maupun PIRT. Jadi boleh ya. Kecuali produk-produk kecantikan, terutama pemutih, baru di Shopee ketat ya, karena di situ impact-nya produk-produk ya bisa bilang berbahaya ya kalau terjadi sesuatu ya. Jadi kalau makanan insya Allah aman semua tanpa BPOM, PIRT bisa. Oke. Bu Dr. Kiki Haryati, wah mantap, ditunggu video tutorialnya Pak Bagus. Lanjut ke Bapak atau Ibu Novianto. Oh, ini lebih ke pertanyaan, kenapa harga jilbab cuma 10.000 padahal biaya produksinya lebih tinggi? Nah, ini lihat dulu nih, karena gini, ini yang jadi ya berjualannya di Shopee rata-rata sekarang itu sistemnya ada produk murah, produk kelas tengah, lalu ada produk premium. Nah, Bapak Ibu semua hati-hati, jangan tertipu dengan gambar ya. Ini mohon maaf ya, karena kelihatannya 10.000 murah, tapi dikirim nanti bahannya mesti berbeda dengan harga yang 50.000 ya. Jadi makanya di situ pentingnya deskripsi produk, penjelasan atau mungkin video terbuat dari bahan apa. Jadi jangan sampai mohon maaf ya, kalau yang kecewa belanja 10.000 itu harus tahu karena yang dibeli produknya 10.000 ya. Ya memang ada seperti itu produk 10.000, tapi mohon maaf jelas kualitas dan barangnya pasti jelek. Karena sekarang celana chinos itu yang celana pendek, dulu saya beli ya dulu ya 60.000 kualitasnya oke, sekarang mulai turun. Karena yang kualitas oke sekarang dinaikkan ke harga 80.000 atau 90.000. Nah, jadi di sini Bapak Ibu semua nanti balik lagi ke strategi berjualan. Siap. Bu Dr. Ki Haryati, Pak Bagus, apa nanti ada kelas bimbingan semacam ini biar Shopee jualan kita bisa aktif, jadi kita bisa dibimbing terus sampai sukses? Ya, nanti bisa kok, nanti Airlangga Business Community nanti juga ada review secara live, review akunnya secara live boleh, bisa. Nanti bisa saya yang jadwalkan sendiri, bisa nanti koordinasi dengan Airlangga Business Community. Jadi tenang aja, pasti juga akan
Intinya Bapak Ibu semua sering tanya di grup WhatsApp, kalau diem aja saya juga bingung nih permasalahannya di mana ya kan? Ya, siap. Ini Pak Gatot Kerudung Gepi. Tanya satu nomor HP, satu email, apakah bisa untuk lebih dari satu akun Shopee? Tidak bisa. Kalau Shopee jelas masalah nomor HP ketat. Satu akun, satu nomor HP. Tapi nanti KTP yang untuk buat daftar gratis ongkir, mengaktifkan fitur gratis ongkir, itu bisa sampai 5 akun. Gitu. Seperti itu Pak Tontowi. Oke, baik. Ada pertanyaan yang ingin disampaikan melalui secara langsung untuk diskusi? Barangkali tidak bisa curhat gitu melalui teks. Monggo Bapak Ibu, kita masih ada waktu maksimal 5 menit. Silakan Bapak Ibu semua, sambil difoto maupun di screenshot ya. Ini saya tunjukkan tips meningkatkan penjualan, terutama yang untuk yang akun-akun baru. Untuk daftar program gratis ongkir sendiri nanti akan saya bagikan aja linknya secara langsung di grup WhatsApp supaya bisa Bapak Ibu semua langsung daftar. Lalu untuk naikkan produk itu, jadi Bapak Ibu semua kalau sudah berhasil upload produk blur hitam pasti akan di blur hitam. Nah itu tinggal diklik aja tanda silang kecilnya untuk menghapus blur hitam tersebut. Lalu klik naikkan produk itu setiap 4 jam sekali dan maksimal 5 produk setiap 4 jamnya. Oke. Lalu untuk yang lain-lain akan saya jelaskan di grup WhatsApp. Ya silakan Pak Tantowi. Ada dari Bu atau Bapak Ria Sidik. Monggo, boleh untuk aktif mic. Assalamualaikum. Mas Bagus. Waalaikumsalam. Kedengaran ya suara saya? Mohon maaf. Mas Bagus, saya terima kasih banyak, ini saya banyak dapat inspirasi gitu loh dari pernyataan-pernyataan Mas Bagus dan apa yang disampaikan. Terutama kata Mas Bagus kan kalau kita udah jadi buyer itu sebaiknya kita juga jualan kan gitu ya. Nah, karena saya ini pengalaman 2 tahun ini memang sudah menjadikan Shopee itu tempat belanja ya kan. Kemudian juga saya bayar tagihan tuh Mas, PLN, PDHM sampai BPJS, Telkom tuh semua di Shopee gitu loh. Bener Mas Bagus. Jadi setiap bulan tuh saya memang alokasikan dana, saya transfer ke Shopee Pay, lalu saya bayar semua tagihan kan seperti itu. Nah, keuntungannya buat saya itu adalah banyak dapat poin ya, Mas Bagus, seperti itu. Dan koin. Ya, bisa saya gunakan untuk belanja barang gitu loh. Misalkan saya ingin beli tas atau apa. Nah, Mas Bagus, sebenarnya saya ini sudah sejak lama sih, karena kan saya sering kalau misalkan nggak bisa tidur tuh lihat Shopee Live gitu. Nah, itu tuh kok saya juga pengen gitu loh Mas. Kenapa? Karena saya itu terus terang sebagai buyer saya tuh banyak menumpuk barang Mas. Sampai suami saya tuh marah-marah kan. Jadi tas, baju gitu kan. Saya senang saya beli. Terus saya pikir ya memang ada sebagian saya berikan orang gitu loh. Tapi juga kadang-kadang saya pikir gini, apa saya jual ya? Terus kayaknya kalau misalkan saya tampilkan produk yang tadi Mas Bagus jelasin itu kan kayaknya kan kurang cepet gitu loh. Maksud saya kok kayaknya asik ya kalau misalkan kita live gitu, terus kayaknya kok ini menurut saya ya, kok kayaknya cepet banget gitu loh laku. Cuman satu kekurangan saya tuh saya nggak pede gitu loh Mas Bagus. Boleh nggak kasih tips gitu loh, bagaimana cara memulai berjualan secara live gitu. Secara saya tuh belum punya pengalaman sama sekali gitu loh. Apalagi kan kalau saya lihat orang-orang tuh kadang tuh ada kan yang diomongin orang netizen gitu. Ih takut saya Mas. Boleh nggak kasih tipsnya? Karena saya pingin banget bener-bener coba deh saya jualin lagi deh barang-barang yang saya beli. Ternyata saya pikir saya nggak pakai gitu Mas Bagus. Gitu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung aja saya jawab untuk terkait live. Memang itu ada yang banyak sekali penontonnya. Tapi yang perlu diingat, mereka sudah mempunyai citra terkait tokonya. Jadi followersnya, pengikutnya sudah banyak. Jadi langkah awal untuk mulai live atau feed itu jelas cari followers atau cari pengikut. Caranya gimana Mas? Bisa melalui giveaway, memberikan hadiah, memberikan kuis, melakukan program tanya jawab lalu ada hadiahnya. Lalu bisa juga seperti ini, membuat konten-konten yang menarik atau konten-konten yang informatif. Karena sekarang itu eranya era konten, era membuat sesuatu istilahnya topik atau bahasan intinya yang informatif dan menarik.
bahkan sampai ada yang kontroversial. Tapi di sini kuncinya Bapak Ibu semua, kalau misalkan ini contoh jualan tas, jangan hanya memperkenalkan tasnya aja, misalkan diinfokan, oh ini adalah kulit bahan dari tas, ya, kulit ini adalah kulit ini informasi tentang kulit, misalkan seperti itu, atau informasi tentang cara perawatan tas. Nah itu adalah konten. Jadi jangan fokus hanya ke penjualannya aja, tetapi dengan konten yang menarik yang nanti ujung-ujungnya untuk berjualan seperti itu. Lalu juga untuk meningkatkan followers itu sering tanya jawab dengan yang komen ya. Dan juga jangan hanya beli followers, karena beli followers itu belum tentu itu kan semua bot atau robot ya. Jadi nggak akan menciptakan transaksi. Jadi benar-benar kalau bisa murni carilah di media sosial, jangan hanya terfokus kepada iklan, karena di luar sana sering masalah pembelajaran tentang iklan. Karena saya kalau mau ngajari Bapak Ibu semua supaya produknya muncul teratas sendiri itu bisa. Tapi apakah setelah muncul teratas orang akan beli produk Bapak Ibu semua? Itu pertanyaan lagi ya. Bisa dilihat tipsnya di slide presentasi yang saya tampilkan. Jadi terima kasih Bu Ria, sudah sering belanja juga di Shopee. Oh, iya. Tapi langkah pertama cari pengikut. Ibu Ria bikin skrip nih konten. Ini kontennya apa? Misalkan konten tentang ibu rumah tangga atau konten tentang apa itu boleh. Lewat tulisan nggak masalah Bu Ria, karena semua sekarang eranya copywriting. Maksudnya kontennya itu nanti kita tampilkan di mana Mas? Di feed itu gitu? Di feed, iya. Ibu lewat media sosial ya? Terlebih dahulu. Kenapa tulisan Ibu? apa aja ya Mas? Tulisannya iya, apa informatif. Aja? Iya, informatif. Okay. Terus Mas Bagus saya mau tanya, kalau yang dimaksud follower itu apakah yang tulisannya mulai mengikuti Anda gitu? Ini kan saya nggak kelihatan ya Mas? Iya. Namanya followers. Ya, followers mulai mengikuti Anda. Shopee juga nanti ada fitur yang namanya voucher ikuti toko. Jadi yang nge-follow toko nanti dapat voucher. Akan saya jelaskan di kelas berikutnya, akan jelaskan di kelas bimbel. Nah, tapi intinya Bapak Ibu semua supaya bisa ikut bimbel Shopee minimal harus upload produk satu saja. Supaya bisa ikut di kelas berikutnya. Nanti kalau mulai bulan ini, nanti awal April nanti akan dibuka lagi. Jadi selama ini sampai akhir April mungkin bisa mengikuti apa yang saya jelaskan di grup WhatsApp seperti itu. Mas Bagus, satu pertanyaan lagi boleh ya Mas? Nah, saya itu kan memakai akun belanja saya itu Meriam Sigit gitu kan. Nah, tapi saya ingin berjualan itu pakai akun lain aja boleh nggak? Atau yang Meriam Sidik aja gitu? Gimana Mas? Aku isi nih Mas kalau maksudnya dengan akun pakai akun yang sama aja Ibu, pakai akun yang sama aja nggak apa-apa ya Mas ya kayak gitu ya. Nggak sebaiknya baru aja ya, jadi nggak dikenal gitu. Apa bagusnya memang yang lama aja ya? Yang lama aja, nanti yang baru Ibu agak bingung lagi. Oh, baik. Yang lama aja nggak apa-apa. Ya, terima kasih Mas Bagus. Ya. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Mas. Terakhir mungkin dari Pak Andi Mulya, kira-kira ada jadwal belajar mulai dari awal, kapan jadwalnya? Nah, ini karena saya by undangan dari komunitas, saya mohon maaf bukannya buka kelas sendiri sekarang juga agak kesulitan karena jadwal juga sudah penuh. Jadi tapi tenang aja, aktif aja di grup WhatsApp sama isi form. Nanti saya akan ada kelas review bulanan setiap akhir bulan. Itu kalau nggak lewat Zoom ya lewat Google Meet. Nah, lihat nanti. Tapi intinya di grup WhatsApp itu untuk belajar dari awal. Jadi Bapak Ibu semua jangan malu untuk bertanya ya. Karena saya sering temui malah japri. Jangan japri, pasti nggak akan saya baca ya. Karena saya ada kewajiban, grup WhatsApp itu saya ada kewajiban di situ, yaitu membalas chat. Karena kalau saya nggak balas chat tersebut saya akan kena tegur ya. Jadi di situ lebih baik jangan japri. Kalau japri saya nggak ada kewajiban untuk membalas, tapi kalau di grup saya ada kewajiban. Jadi mungkin sekarang ini aktif dulu aja di grup, nanti saya akan sering share materi dan juga sering tanya jawab. Seperti itu Pak Tantowi. Baik, ini sembari saya memberikan informasi terkait dengan Airlangga Business Community melalui grup chat di chat Zoom. Boleh iya. Terakhir Mas mungkin dari saya, ini kan dari tadi saya record ya Mas, apakah boleh diupload? Oh boleh, nggak masalah. Baik, kami mohon izin upload di Departemen Manajemen, nanti berikan linknya melalui Pak Rizky. Siap Pak Tantowi. Baik Bapak Ibu, ada lagi mungkin Mas Bagus sebagai closing, gimana nih biar semangat jualan makin jadi star seller? Ya, jadi Bapak Ibu semua intinya jangan capek untuk mencoba karena memang yang namanya memulai itu nggak mudah. Tetapi
banyak kok yang mulai dari awal itu sekarang sudah sukses berjualan di Shopee. Intinya ikhtiarnya berkelanjutan, sering bertanya di grup WhatsApp, dan memang ya mohon maaf kalau memang produknya Bapak Ibu itu gak laku-laku, kita juga harus tahu tren. Apakah produknya Bapak Ibu semua itu sedang tren atau trennya sedang menurun atau sedang laku ya. Seperti itu. Jadi mungkin cukup dari saya Pak Tantowi. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, dan sekali lagi saya ingatkan banyak bertanya di grup WhatsApp. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Mas Bagus, sangat inspiratif sekaligus teknis ya, sehingga langsung bisa dilakukan gitu, dan juga bisa ditindaklanjuti. Dari kami, saya selaku moderator Tantowi, mewakili seluruh pihak dari Departemen Manajemen maupun Airlangga Business Community, berterima kasih kepada Bapak Ibu, sekaligus kepada Mas Bagus atas partisipasinya, sekaligus materi yang diberikan, dan juga mohon maaf jika ada satu dan lain hal yang kurang berkenan dari kami sebagai moderator ataupun dari panitia. Sekali lagi, selamat aktif berbisnis, nanti juga bisa ditindaklanjuti melalui grup-grup WhatsApp yang ada. Semoga bermanfaat, semoga berkah, dan juga selalu sehat walafiat untuk Bapak Ibu semua dan keluarga. Terima kasih Mas Bagus, terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di grup WhatsApp.